Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Michelle, NIM F341800078 dari K2P3. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai analisis produk berbasis kedelai. Video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah analisis produk agroindustri. Topik yang saya bahas dalam video ini ialah nama produk, komposisi produk, cara atau proses pembuatan produk, kriteria mutu produk, cara atau metode analisis produk, dan standar produk komersial. Masuk pada topik yang pertama, yaitu nama produk. Produk yang saya bahas di sini ialah tauco. Tauco merupakan makanan tradisional Indonesia yang memiliki cita rasa khas dan telah umum digunakan sebagai bumbu penyedap dalam berbagai hidangan sehari-hari dan berbagai hidangan sayur-sayuran. Tauco berbentuk pasta, memiliki rasa yang agak asin dan aroma yang khas. Tauco berwarna kuning kecoklatan dan juga ada yang berwarna merah kecoklatan. Perbedaan warna ini terjadi karena proses pembuatan tauco yang berbeda-beda. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu komposisi produk. Komposisi tauco secara umum ialah sebagai berikut. Dan komposisi tauco menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 ialah sebagai berikut. Masuk ke topik ketiga, yaitu cara atau proses pembuatan produk. Alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produk tauco ialah wadah dan penutupnya, kompor, tampah, dan neraca analitik. Lalu bahan yang digunakan ialah kacang kedelai, air, garam natrium, dan kapang R. oligosporus. Menurut Jaya Supena et al. Tahun 2014, proses pembuatan tauco terbagi menjadi dua. Proses pertama yaitu fermentasi dengan kapang, dan proses kedua dilanjut dengan fermentasi menggunakan larutan garam. Berikut adalah proses dari pembuatan tauco menurut Jaya Supena et al. Tahun 2014. Lanjut ke topik yang keempat, yaitu kriteria mutu produk. Kriteria mutu tauco terbagi menjadi dua, yaitu kriteria fisik dan kriteria kimia. Menurut Nurrahman et al. Tahun 2012, kriteria fisik tauco ialah tekstur seperti pasta, warna kuning kecoklatan atau merah kecoklatan, memiliki rasa yang asin, dan aroma khas tauco. Lanjut ke kriteria mutu kimia tauco. Berikut ialah kriteria kimia tauco berdasarkan penelitian Larasati tahun 2007. Dan berikut ialah kriteria kimia tauco berdasarkan penelitian Jaya Supena et al. Tahun 2014. Lanjut ke topik 5, yaitu cara atau metode analisis produk. Cara atau metode analisis tauco meliputi penentuan pH. Berikut ialah alat dan bahan yang digunakan dalam metode penentuan pH. Pada prinsipnya, penentuan pH didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Selanjutnya ialah penentuan kadar protein dengan metode jedal. Berikut ialah alat dan bahan yang digunakan. Pada prinsipnya, metode jedal digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung
karena yang dianalisis adalah kadar nitrogennya. Selanjutnya ialah penentuan kadar lemak dengan metode Soxhlet. Berikut ialah alat dan bahan yang digunakan. Pada prinsipnya, metode Soxhlet digunakan untuk mengekstraksi lemak bebas dengan pelarut non-polar. Selanjutnya ialah penentuan kadar air dengan metode oven. Berikut ialah alat dan bahan yang digunakan. Prinsip dari metode oven pengering adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Selanjutnya ialah penentuan kadar abu dengan metode oven. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Prinsip dari metode oven ialah mendestruksi komponen organik sampel dengan suhu tinggi di dalam suatu tanur pengabuan, tanpa terjadi nyala api, sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan dan berat konstan tercapai. Selanjutnya ialah penentuan kadar karbohidrat dengan metode by difference. Pada metode ini diperlukan data kadar protein, lemak, air, dan abu. Kadar karbohidrat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ialah penentuan kadar antioksidan dengan metode DPPH. Berikut ialah alat dan bahan yang digunakan. Pada prinsipnya, penentuan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH terhadap sampel kedelai dan tauco dilakukan pada fraksi N-heksana, fraksi etil, asetat, dan fraksi air yang didapatkan dari hasil partisi serta ekstrak metanol. Selanjutnya ialah penentuan kadar total asam. Berikut ialah alat dan bahan yang digunakan. Pada prinsipnya, pengukuran total asam tertitrasi didasari dengan komponen asam yang terdapat dalam larutan, baik yang terdisosiasi maupun yang tidak terdisosiasi. Masuk topik ke yang 6, yaitu standar produk komersial. Syarat mutu tauco menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1996 ialah sebagai berikut. Sekian video saya mengenai analisis produk berbasis kedelai, yakni tauco. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.